Antrean panjang masih terjadi saat masyarakat mengantre berburu oksigen guna menyelamatkan nyawa keluarganya. Kendati pemerintah menjamin stok pasokan oksigen aman, faktanya masih ada rumah sakit yang mengalami krisis oksigen. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, warga harus menelan rasa kecewa karena setelah antre berjam-jam, mereka justru tidak kedapatan untuk mengisi ulang oksigen. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku kesulitan mencari depot pengisian ulang oksigen medis lantaran pasokan oksigen ke depot habis. Kalaupun ada depot yang menyediakan isi ulang oksigen medis, harganya pun sangat mahal. Kenaikan harganya bahkan mencapai 50% di atas harga normal. Kelangkaan oksigen medis tidak hanya terjadi di depot pengisian ulang saja. Beberapa rumah sakit juga kembali dilanda krisis oksigen seperti di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat di Kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas terpaksa menutup pelayanan pasien COVID-19 karena krisis oksigen yang terus menipis. Meski di tengah krisis oksigen, manajemen rumah sakit sudah menyiapkan puluhan bed atau tempat tidur tambahan jika dalam waktu dekat ketersediaan oksigen terpenuhi. Demikian dengan dua rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat, layanan instalasi gawat darurat harus ditutup akibat kekosongan tabung oksigen. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Satgas COVID-19 berencana melakukan rapat terbatas yang digelar sore ini. Mana, Pak? Sementara di balik kelangkaan oksigen medis yang belakangan diburu masyarakat, ada saja pihak yang memanfaatkan situasi itu dengan melakukan penipuan menjual tabung oksigen di media sosial. Para pelaku pun kini telah diringkus oleh polisi. Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki peran masing-masing, antara lain sebagai pemilik akun media sosial, serta penyedia dan pemilik salah satu rekening bank. Tersangka ditangkap di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, modus para tersangka dengan memposting foto tabung oksigen di akun Instagram @umina_collection99 yang dijual dengan harga Rp750.000 per tabung. Kemudian sejumlah korban telah melakukan transaksi namun barang pesanannya tidak kunjung datang. Saat ini baru tercatat ada 2 orang korban yang melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nilai kerugian mencapai Rp10 juta. Penipuan melalui media elektronik. Caranya adalah dengan cara menawarkan tabung oksigen melalui media sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa memang banyak masyarakat yang merasa sulit mencari tabung oksigen. Kemudian ada 3 orang ini tersangkanya ini yang memang memanfaatkan momen seperti ini untuk mencari keuntungan dengan menawarkan. Di saat pemerintah menjamin stok oksigen medis aman, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Krisis oksigen dan tingginya harga oksigen yang tidak masuk di akal kian meresahkan masyarakat. Betulkah ada oknum penjual oksigen nakal di balik fenomena ini? Kita akan mengulas persoalan ini bersama anggota Ombudsman RI, Bapak Indraza Marzuki Rais. Selamat sore, Pak Indraza. Selamat sore, Mbak Fitri. Pak, lonjakan kasus COVID-19 setiap hari membuat kebutuhan oksigen medis kian sulit. Rumah sakit dan masyarakat sudah banyak yang berteriak mengenai kelangkaan oksigen medis, terutama di daerah. Apa sebetulnya yang menjadi faktor penyebab kelangkaan oksigen medis ini dari catatan Ombudsman? Ya, selamat sore. Ya, terkait dengan catatan Ombudsman, memang sampai saat ini belum ada laporan, tapi apapun juga selama pandemi ini kami juga mengamati semua penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Kami melihat memang di sini produksi Indonesia terhadap oksigen memang masih di bawah daripada kebutuhan yang sangat meledak saat ini. Karena itu kami juga mendorong bahwa ada upaya-upaya dari seluruh instansi terkait dalam pengadaan oksigen, terutama di saat-saat pandemi seperti ini.
Ya, Pak Indraza, mengenai upaya menjamin ketersediaan oksigen, pemerintah berupaya menjamin ketersediaan oksigen medis ini. Ada pembentukan Satgas Oksigen, ada konversi oksigen industri ke oksigen medis. Namun faktanya apabila kita lihat di lapangan kan ketersediaan oksigen medis ini ternyata masih belum mencukupi kebutuhan. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab jelas sebetulnya adalah di sini memang kalau ditanya pemerintah memang harus gitu ya untuk berusaha sekeras mungkin untuk mengusahakan oksigen apapun juga di balik masalah besar ini keselamatan daripada masyarakat terutama dengan kebutuhan oksigen itu yang paling penting kita usahakan. Kita tidak harus mencari salah dulu. Tapi kalau kita lihat juga di lapangan memang masih banyak juga jalur-jalur distribusi yang terlalu panjang. Itu sehingga membuat harga oksigen naik ataupun juga ada kelangkaan barang. Jadi memang belum jelas jalur distribusinya juga itu yang memang kita harus perhatikan. Oke, rantai distribusi yang terlampau panjang. Apakah kemudian Ombudsman sudah turun langsung memantau mengenai rantai distribusi ini? Terkait dengan rantai distribusi jelas bukan di ranah Ombudsman. Ombudsman hanya melihat pada kesiapan bahwa pemerintah mengeluarkan aturan, melaksanakan aturan tersebut dalam rangka penyediaan oksigen. Kalau terkait dengan distribusi, itu lebih pada di ranah mungkin teman-teman di KPPU. Oke, nah dari rantai itu sendiri, produsen, distributor, sampai ke agen atau mungkin rumah sakit, dari penelusuran Ombudsman ataupun mungkin laporan yang masuk ke Ombudsman, di posisi mana yang paling rawan untuk adanya permainan atau berperan besar dalam kelangkaan oksigen medis? Ya, mulai kalau tanya oksigen, itu mulai dari distributor sehingga ke pedagang eceran. Disitulah sebetulnya rantai yang perlu diawasi banyak, baik oleh Kementerian Kesehatan ataupun juga pihak TNI, Polri. Itu juga perlu dikawal, karena apapun juga oksigen sekarang menjadi satu hal yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 saat ini. Oke, oksigen langka, harga kalaupun misalnya ada di pasaran melambung tinggi. Ini artinya ada pengawasan yang masih belum optimal ditegakkan atau seperti apa, Pak? Ya, pengawasan jelas kelihatan bahwa belum karena kalau kita lihat bahwa baru seminggu ini demand terhadap oksigen ini meledak. Sehingga memang kami berharap pemerintah melalui instansi-instansi terkait termasuk juga TNI dan Polri segera mengawal, segera juga mendorong distribusi itu cepat dan singkat. Dan yang penting adalah sebenarnya keselamatan masyarakat, itu yang kita utamakan sekarang. Sambil kita nanti di berjalan kita akan memperbaiki aturan-aturan ataupun jalur-jalur distribusi oksigen. Oke, bagaimana Anda memastikan mengenai distribusi ini bisa kemudian pendek dan juga cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis? Artinya rekomendasi Ombudsman ini ditindaklanjuti seperti apa? Akan diberikan kemana dan bagaimana pengawasan dari rekomendasi dari Ombudsman ini? Ya, di sini pasti ada kementerian terkait lintas kementerian. Itu misalnya di Kementerian Perindustrian, lalu ada TNI, ada Polri, ada banyak hal instansi lain, dan itulah yang memang harusnya saling berkoordinasi. Pemerintah sudah setiap minggu melakukan rapat koordinasi, namun ternyata di implementasi lapangannya masih terjadi kendala untuk mengawal itu. Jadi kalau beberapa hari yang lalu juga teman-teman media juga pernah melihat bahwa ada mobil tangki oksigen yang dikawal, memang harus begitu mungkin lebih baik. Karena apapun juga untuk mencegah jalur distribusi itu bisa bocor atau lewat. Oke, kita harapkan ada penegakan hukum yang tegas, terutama bila ada praktik-praktik permainan seperti penimbunan ataupun menaikkan harga, sehingga kemudian kebutuhan oksigen medis betul-betul bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih anggota Ombudsman RI Bapak Indraza Marzuki Rais telah berbincang bersama kami sore hari ini.